Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mungkin saya langsung aja ya membahas tentang prinsip pembelajaran mendalam. Nah, tadi sudah sedikit disinggung sama Bapak Kepala Sekolah mengenai gambar ini. Nah, di mana letak prinsip pembelajaran mendalam? Nah, yaitu ada di lapisan ketiga ya. Sini ada bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Jadi ada tiga ya prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan efektif. Sini ada tiga, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi peserta didik. Sini yang sahabat pertama, prinsip berkesadaran. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang efektif dan mampu meregulasi diri. Artinya apa? Di sini siswa dituntut mampu atau sadar untuk meregulasi diri atau mengatur diri dalam atau memposisikan diri dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa poin dalam penerapan prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran. Yang pertama itu kenyamanan peserta didik dalam belajar. Artinya, ketika anak sudah merasa nyaman dalam proses kegiatan pembelajaran, artinya prinsip ini berarti sudah masuk dalam atau sudah tercapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Ketiga, kesadaran terhadap proses berpikir. Keempat, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan. Jadi, untuk mencapai proses atau prinsip ini, kita harus memberi anak-anak atau siswa untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Berikutnya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Berikutnya, keterbukaan terhadap perspektif baru. Artinya kita harus memberi anak-anak kebebasan untuk berperspektif ya. Selanjutnya, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Prinsip berikutnya, bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi, penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan pengaplikasian pengetahuan. Maksudnya begini, siswa itu ketika dia keluar dari kelas, dia itu mampu menyampaikan materi. Kita kaitkan materi itu dengan apa yang ada di lingkungan. Jadi siswa lebih mampu atau lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Nah, ini penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi kita kaitkan materi kita dengan apa yang anak-anak alami di lingkungan. Keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah terdekat di kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu tertarik. Sampai sekarang pun saya sering kesulitan dalam menerapkan prinsip ini. Nah, ini penerapannya atau indikator keberhasilan dari prinsip ini. Lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment, memberikan ruang untuk prakarsa kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh senior kami, Bapak Tihat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, masih semangat semua ya. Sebelum kita mulai, Kakak absen dulu. Ahmad Diansyah, Ahmad Tunasapar, Akbar, Aldi, Ali Oktavian, Anastasia Boy, Asti Nawati, Denis, Vivi Wardatum, Fitri Nuryani, Hamdani, Ira Darmalinda, Marsya Fitri, Muhammad Dimas, Muhammad Firmansyah, Muhammad Iqbal, Rafael, Ahmad Hidayat, Raihan, Rio Haryanto, Santos, Setiopi, Denis, Vivi Wardatum, Fitri Nuryani, Hamdani, Ira Darmalinda, Marsya Fitri, Muhammad Dimas, Muhammad Firmansyah, Muhammad Iqbal, Rafael, Ahmad Hidayat, Raihan, Rio Haryanto, Santos, Setio Ahmad, Susana, Farel, Rahmat. Oke, alhamdulillah dari semua ya. Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan berdiri semua. Ayo berdiri semua. Sudah berdiri semua. Kenapa Bapak minta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Supaya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Ya, negara kita Indonesia ya. Oke, kita mulai.
Silakan duduk semua. Tanyakan kembali. Apa itu keluarga? Ada yang bisa jawab? Apa itu keluarga? Katanya masih ingat. Apa? Kenapa kalau ngomong aja? Tempat kita tinggal bersama. Ya, tempat tinggal bersama. Ada yang mau jawab jawabannya yang berbeda? Ya, betul. Tempat kita bersama belajar atau tempat tinggal bersama, tempat kita pertama belajar, ya, atau orang terdekat kita, ya, itu yang disebut keluarga. Oke, kita ke materi selanjutnya. Coba buka di bukunya halaman 6. Ya. Belum. Halaman 6, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi lokasi tempat tinggalnya, ya. Jadi setelah pelajaran ini, Bapak harap kalian bisa tahu tempat tinggal kalian di mana, lokasinya di mana. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi wilayah Indonesia dan menjelaskan lokasi melalui peta. Oke, Bapak tanya, kalian pernah melihat peta? Pernah semua ya? Ya. Kalau ini apa namanya ini? Peta. Ini peta ya. Peta apa ini? Indonesia. Peta Indonesia. Selain Indonesia apa lagi ada di situ? Negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya, tetangga-tetangga Indonesia, negara yang dekat dengan Indonesia. Nah, kondisi wilayah Indonesia. Coba satu orang bacakan. Siapa yang mau membacakan? Coba Dimas bacakan, Dimas. Oke. Cari yang lain dengarkan. Wilayah Indonesia dapat dicermati dari 3 hal. 1. Geografis. Suatu negara berdasarkan kebiasaan di permukaan bumi secara geografis. Letak Indonesia di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kedua, Asia dan Australia. Keuntungannya, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keberagaman budaya berkembang dan transportasi laut berkembang. Ya, letak geografis. Apa tadi letak geografis? Dia terletak di antara Dua benua Australia dan benua India. Ingat lagi. India. Terletak benua Asia dan Australia. dan di 2 samudra Pasifik dan samudra India. Nah, secara letak astronomis dia terletak di nanti dapat dari profil astronomi ya. Nah,
Ini dampak dari tentang bahasa Indonesia terbagi menjadi dua waktu. Pernah dengar istilah WIB? Wita dan kalau di TV biasanya kan kalau berbuka itu berbuka puasa berdasarkan yang di TV itu WIB ya, waktu di Jakarta. Perbedaannya apa? Ya beda 1 jam dengan kita ya. Nah, iklimnya, dampak terhadap iklim apa? Beriklim tropis. Cuacanya ada 2 cuaca, panas dan musim hujan. ya, ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Dan kemarau. Ya, hujan atau kemarau ya, panas atau kemarau. Nah, letak geologis. Letaknya berdasarkan susunan batuan. Nah, ya, itu Pasifik dan Mediterania. Nah, dampaknya apa? Tadi geologisnya mempunyai banyak gunung api, reaktif, tanahnya subur, banyak jenis flora dan fauna, banyak jenis tumbuhan dan hewannya. Ya, sumber mineral, sumber tambangnya. Ada tambang batu bara, minyak, ya. Banyak ada tambang emas. Nah, ini pemahaman lokasi melalui peta. Apa itu peta? Apa itu peta kira-kira? Kita kan sudah lihat, kalian sudah pernah lihat peta, ya? Sudah lihat peta. Nah, setelah melihat kira-kira apa itu peta? Apa kira-kira peta itu? Siapa tadi yang jawab gambar? Ya, gambar ya. Cepat masih kurang lengkap. Ada yang mau lengkapi? Apa siapa namanya? Farel. Yang di belakang Farel. Jupika, Pak. Ya, apa tadi? Gambar apa tadi? Gambar yang menunjukkan suatu wilayah. Ya betul juga, tapi masih kurang lengkap. Ayo, kira-kira apa itu peta? Gambar menunjukkan suatu tempat. Ada yang mau melengkapi lagi enggak? Ayo. Apa nih Mas? Kira-kira apa itu peta? Nah ini pengertian peta. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar menggunakan skala tertentu. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya gambaran permukaan bumi? Bidang datar itu kertas ya maksudnya ya. Digambar bumi itu kan bulat, cuma digambarkan bentuk datar di kertas. Menggunakan skala tertentu, ya ukurannya tertentu, perbandingannya ditentukan ya berdasarkan ukuran petanya. Perbandingan antara di peta atau di gambar dengan perbandingan antara jarak sebenarnya, ukuran sebenarnya. Nah, jenis peta ada peta umum dan peta khusus. Jenis-jenisnya. Kalau ini tadi peta apa itu? Ini peta umum atau peta khusus?
Peta umum atau peta khusus? Yang jawab umum angkat tangan. Yang menjawab peta umum angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Umum atau khusus kamu? Dimas. Yang menjawab peta khusus. Yang menjawab peta khusus angkat tangan. Lebih banyak ya daripada menjawab. Yang menjawab tidak tahu angkat tangan. Pipi tidak tahu. Yang dimaksud dengan peta umum, ini peta umum ya. Ya, Pak. Umum. Dia cuma menunjukkan nama-nama tempatnya. Tidak ada yang informasi khusus di sini. Dia cuma menunjukkan nama tempat atau nama suatu daerah, suatu wilayah. Tidak ada informasi khususnya. Nah, kalau peta khusus itu, peta khusus itu dia memberikan informasi tertentu, misalnya persebaran, letak-letak gunung, apa nama gunung berapi, khusus dia informasinya tentang gunung, jenis-jenis, misalnya letak ya flora tertentu, fauna tertentu, hewan-hewan tertentu, asalnya dari mana. Itu yang dimaksud dengan peta khusus. Dia menyajikan informasi tertentu. Nah, ini fungsi peta. Fungsinya, kenapa kita butuh peta? Menunjukkan lokasi letak suatu tempat, menunjukkan ukuran suatu objek, jarak dan luas daerah, untuk objek di permukaan bumi. Kita bisa tahu semua itu dari peta. Kita cukup lihat peta, oh ini tempatnya di sini. Jaraknya dari Kladen ke divisi 5 sekian kilometer. Menyajikan data potensi suatu daerah. Gimana maksudnya? Misalnya di peta itu di Kladen banyak pohon sawit. Berarti potensi masyarakatnya itu pekerjaannya petani sawit. Memudahkan pekerjaan seperti membangun jalan tol, ya. Jadi sebelum bangun jalan kita tahu. Oke. Kakak sudah jelaskan tentang peta, fungsi peta. Sekarang Kakak mau ngasih tugas buat kalian. Tugas individu. Kalian ke belakang.
kita diisi tuh. Silakan diisi nama dan kelasnya sambil Bapak beritahu cara menjawab lembar jawabannya ya, LKPD-nya. Balik. Iya, nama lengkap sama kelasnya. Isi namanya. Balik. Sudah? Nah, pertanyaan pertama yang A itu, pernahkah kamu memperhatikan lingkungan tempat tinggalmu? Pernah enggak? Perhatikan tempat lingkungan tempat tinggal sekitar rumah. Pernah? Apa saja yang kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu? Tuliskan 3 benda atau tempat yang kamu lihat. Misalnya, dekat rumahmu ada masjid, ada apa, ada kolam ikan. Silakan tulis 3 situ. Apa aja yang ada? Beda tidak? Tunggu yang lain. Aku tinggal di jalan atau gang. Kalau tidak ada nama jalannya cukup RT berapa? Oke. Aku tinggal di mana? Dia siapa? Kalau ada nama jalan, kalau nama jalan tulis nama jalannya di jalan apa ya? Kalau misalnya di kayak di bus nama apa? Kalau di divisi nama jalan juga ada divisi. Divisi 5. Ada nama jalannya enggak? Kalau dia seringnya berbeda. Iya, kalau udah ada nama jalannya atau nama gangnya sama RT-nya aja. RT berapa? Sudah? Ada yang belum? Masih ada yang belum? Pak, yang E itu Sebentar dulu. Kita selesaikan dulu. Sudah semua yang B? Oke, kita lanjut nomor yang C ya. Gambarlah peta sederhana yang menunjukkan rumahmu, sekolah, dan jalan yang menghubungkannya. Jadi gambarkan. yang gimana nomornya, Pak? Gambarnya di sini ya. Oh, kalau jam ke sekolah kan arah. Iya, misalnya ini. Misalnya ini rumahmu. Ini di sini sekolah. Ya, kalian buat ini jalannya. Di sini ada simpang apa, misalnya. Yang kalian lewati saja sini ada masjid. Gambar masjidnya. Itu nggak ada pensil. Ya. Dapat gitu ya. Gambarnya di sini kan, Pak? Iya, di situ di kotak itu. Misal kita divisi dengan berapa? Ada petisi yang sulit. Cukup pas keterangan aja. Gas terus. Kenapa penting kita kenal lingkungan tempat tinggal kita? Supaya apa? Ya, tulis di bawah itu yang jawab itu. Karena kenapa kita perlu mengenal lingkungan tempat tinggal kita? Yang ini.
Ya, tulis di situ jawabannya. Tulis ini karena Udah. Gambar lagi. kenapa kira-kira kita perlu tahu lingkungan tempat tinggal kita? Apa? Jadi, Rumah. ada belokan-belokan tinggal belokan enggak ada. Kamu apa yang kamu lewati belokan rumah sekolah? Ih, banyaknya ini rumah-rumah orang terkenal. Ya, tulis Mar siapa? Mar rumah Alif. jawab dulu nanti. Oke, Baju itu dimasukin. tadi kita sudah belajar tentang apa tadi teman-teman? Ya, tentang peta, tentang lingkungan wilayah kita ya. Ada berapa jenis peta tadi? Apa sama aja? Musuh sama umum. Ya, peta umum dan peta. Selanjutnya, apa itu peta? Ya, gambaran permukaan bumi ya, peta itu. Nggak tahu Bang. Apa fungsi peta? Untuk menentukan tempat kita. Apalagi fungsinya? Untuk tahu lingkungan kita. Apalagi fungsinya? Ya, daerah-daerah. Untuk tahu jalan. Tahu Malaysia. Australia. Nah, ini fungsi peta tadi ya. Kamu ingat ya? Jarak luas daerah. Menentukan luas, Jarak luas daerah. jaraknya, menentukan jarak. Menampilkan bentuk objek di permukaan bumi. Ya, itu Daratan, fungsi lautan, pulau. peta. Thank you. Oke, sekian pertemuan kita ya. Iya Pak. Besok kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu apa Pak? ASEAN. Siapa tahu besok bukan IPS kan? Sejarah, tentang sejarah Seni budaya. Indonesia. Ya, sosialisasi dalam masyarakat. Iya Pak. Oke, itu aja pertemuan kita. Kapan tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.